Stiker TMS? Yes, yes, yes. Oke. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Ya, cenderung mendung walaupun belum sampai hujan ya. Kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan untuk hadir di hari kedua acara PPKMB Investing. Artinya besarnya di sini bukan badannya ya, tapi sama pemikirannya. Artinya saya ada teman mungkin untuk bercerita ya. Yang namanya kita di sini kan semuanya tidak dari Kota Bengkulu aja ya. Waiting for collection. Masuk ke kami tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Naza. Perwakilan dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Oke Kak, selanjutnya dari Saya dulu ingin lanjut farmasi, tapi setelah saya pikir-pikir, karena melihat ayu sepupu juga kan sekolahnya di TMS. Nah jadi alangkah baiknya kalau masuk TMS juga ambil kebidanan. You open the door and you hear in my heart will go on and on. Sudah lulus 3 setengah kami bisa menghubung. Kepada Bapak kami persilakan Bapak dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan soal akan ada hadiahnya. Ya. Jadi makanya dengarkan dan jadi ya kita lihat bahwa narkotika itu ya singkatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bila Junita dari Prodi Keperawatan. Saya di sini jawab pertanyaan Bapak untuk beberapa jenis-jenis narkotika. 1 ganja, 2 sabu, 3 pil ekstasi. Hasil dari si pemakai, misalnya seperti orang yang sudah bersuami istri. Nah, si bapak memakai narkotika, nah sedangkan ibu tidak. Tapi mohon maaf bapak, Melakukan rehabilitasi dan melakukan konsultasi kepada para pecandu narkotika, kepada para korban narkotika, kepada para penyalahguna narkotika, dan kepada masyarakat ya yang memang minim pengetahuan narkotikanya. Jadi seperti itu ya. Jadi di Jakarta itu melalui di Bengkulu ini banyak sekali. Ya. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yaitu mengenai rehabilitasi. Ya. Di sini menurut pendapat saya rehabilitasi tersebut adalah bentuk pemulihan atau didikan pemulihan baik karakter maupun fisik yang terjadi yang disebabkan oleh pengguna atau korban dari pemakaian narkoba tersebut. Baik, bagus. Satu lagi. Baik, Bapak izin menjawab. Ya.
hampir sama sih Kak seperti yang dikatakan tadi. Ya, lebih ke memperbaiki, setelah itu seperti menetralkan lagi supaya dia tidak mengulangi kesadaran itu lagi. Ya, seperti kalau di rumah rehabilitasi kan ada larang-larangan dan bisa juga dikurung biar supaya dia itu bisa menahan diri untuk menggunakan itu lagi. Biasa SKMMM. Kerjaan Anda adalah sebagai seorang mitra kesehatan di Rumah Sakit Emiratus Bengkulu. Jabatan Siswa baru stiker Sri Mandiri Sakti. Apakah ada jargonnya? Ada jargonnya nggak? Apa? Boleh kita coba setelah tadi dari PN pembuka dari kami Yakni, coba saya dengar suaranya. Stiker TMS? Alhamdulillah. Masyarakat dalam bidang sumber daya manusia. Oke, tepuk tangan siapa namanya? Jessica. Jessica. Jadi semuanya pengen sehat, tidak ada yang mau sakit kan, Dede? Ya, jadi kesehatan masyarakat itu ada jargonnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu nanti biar ibu-ibu dan bapak-bapak dari PPI dan IBI yang mengobati. Kalau kita di Kesmas itu cukup mencegah lebih baik daripada mengobati. Boleh slide-nya lanjut Pak, langsung yang miracles saja. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena tegara dirinya kita semua dapat berkumpul dan bertemu di sini. Kalau perkenalan tadi cukup ya untuk calon-calon bidan dan juga calon-calon sarjana kesehatan masyarakat, calon-calon perawat ya. Kita di organisasi profesi itu biasanya bergabung. Salam dan salam, marilah tak lupa sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita. Biar dilamar Pak Polisi, biar menjadi orang kaya. Tapi saya nggak mau dengar, ingin menjaga sesama perempuan. Nah itu bang. Sekarang zamannya 5.0, jadi salah satu-satunya wadah persatuan bidan Indonesia. Jadi merupakan organisasi kesehatan ya sama bareng dengan organisasi yang lain, dan itu juga organisasi perempuan ya. Di Mola sampai hari ini kita tidak menerima yang di luar perempuan untuk jadi anggota organisasi kita. Apa yang bicarain itu orang bisu gitu ya, kalau nggak mau ngomong. Jadi dari sekarang kembangkan ya keterampilan kalian dalam berkomunikasi. Lanjut. Daripada ya kesehatan masyarakat. Kemudian harus punya kemampuan untuk memberdaya sesuatu gender, ya sesuatu gender itu perlu, ya jangan hanya dengan gendernya saja gitu. Empati, ya. Terus kita dapat berbeda sama masyarakat. Awal tidak masuk ya, peminatnya berkurang. Kenapa? Karena perawat-perawat banyak yang takut, ya kan? Sekarang ini kalau masuk perawat itu harus berani, ya kan? Harus berani. Bagaimana kita nanti setelah tamat langsung bekerja? Minimal kita balik ke kampung kita, buka praktek mandiri. Jangan mengharapkan jadi pegawai negeri, ya kan? Ini, ya kan? Kemana? Ya kan? Kita mau kemana? Ya kan? Apakah kita akan bertahun-tahun di kampus? Sekretaris Program Studi Ilmu Keperawatan, ya Bu Bunda Spaniza Koli dan Stop MKM. Kemudian materi selanjutnya nanti akan disampaikan
oleh Ibu Sekretaris Profesi Nurse, Ibu Nurse Neni Triana, SKMK. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Nurse yang kami hormati Ibu Nurse Fetalia SKMK, disilakan. Berat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Akan membantu semua masyarakat dalam keadaan sepak terjadi. Pilihan keperawatan mungkin pada awalnya bukan di hati nurani kalian, mungkin pada anak dan mereka. Ya, dari cara berkomunikasi, dari cara kita berpakaian, ya, dari cara kita bertingkah laku, itu kita sudah menjadi orang panutan, ya, orang yang diperhitungkan. Sekretaris Prodi Keperawatan Ibu Nas Feliza Polin, dan di sini sebagai unit kurikulum yaitu Ibu Nas Devi. Ibu Devi silakan berdiri terlebih dahulu supaya anak-anak kita mengenal masing-masing dosen dari Prodi Keperawatan. Ya. Selanjutnya di bagian unit gugus mutu yaitu adalah Ibu Nas Hanifah. Ibu Hanifah silakan. Nah, ini adalah bagian unit gugus mutu di Prodi Keperawatan. Ya. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga Ketua LPPM kita yaitu Bapak Loren, ya, Pak Loren Jusen. Selanjutnya Ibu Rapi sebagai Kepala Laboratorium. Ada yang di depannya ada MS katanya, nah itu artinya nurse. Atau ada yang di belakangnya, misalnya Neni Triana Escape Nurse. Nah itu boleh juga. Jadi penamaan itu boleh di depan dan boleh di belakang. Nah, nurse itu apa? Jadi kita lihat ya. Program profesi nurse itu merupakan program lanjutan ya. Lanjutan bagi mahasiswa yang ingin menjadi perawat profesional. Nanya, ya, kalau masih S1 itu belum dikatakan perawat. Tolong ingat ya. Jadi kalau S1 itu masih dinamakan tahap akademik. Nah nanti kalau Anda sudah selesai baru main daftar lagi ke program profesi nurse. Dan saat ini S1 dan nurse itu wajib ya. Jadi kalau mau bekerja itu tidak ada yang diterima dari S1 keperawatan. Ya, kenapa? Karena S1 keperawatan itu seperti yang dijelaskan oleh Bu Ica tadi, itu baru belajar, ya, belum ada misalnya pasang kateter pada manusia langsung itu belum, baru dipantau. Ya, jadi kalau kita mau jadi perawat profesional harus ngambil apa? Wajib ya, ingat. Cuma praktek saja. Prakteknya apa? Apa yang sudah didapatkan dari S1 kemarin, ya, dalam 4 tahun itu. Dan jelaskan kalau untuk S1 keperawatan dalam 1 semester itu kan ada nama mata kuliahnya ya, misalnya arisan 1, kemudian HDK 1, keperawatan anak. Tapi ibu merasa bangga pada anak-anak semua yang berada di sini. Kenapa? Karena masuknya itu dari SMA, ya, masuknya dari SMA. Kenapa? Menang di waktu yang pertama. Jangan kayak ibu, kalau ibu dulu yang ceritanya ya, ibu dulu ini rugi waktu dan rugi uang. Kenapa? Karena pertama lulus SMA, ibu itu ngambil D3 dulu. Berapa tahun D3? 3. Kemudian harus masuk S1 lagi ya. Kebetulan waktu itu Stikes terima Sakti ini tahun kedua, jadi ibu angkatan kedua, kelas konversi. Dari D3 masuk ke S1 berapa tahun? 2 tahun. Jadinya berapa? 5 tahun. Namakan S1. Nah kalau saya jadi tidak lancar bisa 6 tahun belum lunas kan? Nah kalau Anda sekarang menang ya. Yang pertama menang waktu kena 4 tahun. Tambah 1 tahun sudah jadi profesi psikoterapis.
rumah sakit. Jadi COC-nya di PKM. Jadi selama 1 tahun pindah-pindah, ada rumah sakit, ada BPN. Ada yang bertanyakan? Apa? Ada yang bertanyakan? Nah, ya, banyak nanti singkatan-singkatan yang harus kalian pelajarin dari semester 1 sampai semester akhir. Gak usah pusing, nanti juga sudah lalu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi kita Bu Fitri mungkin ada tambahan yang untuk masalah etika sama Bu Fitri. Yes. Silakan Bu Fitri. Ya. Kamuan, kita mungkin kan nanti benda-bendanya kamu kelas kan, ternyata sesuai dengan benda dari Islam luar di sini, ya kan? Kita makan teknologi yang dapat di Islam. Jadi akhirnya nama kalian sudah jelek. Kalau udah menganggap aturan kalau kamu sudah bisa semuanya teori kita paham semua, tapi kita sama jalan kayak gitu. Karena dipakai orang kan. Tapi kalau seandainya kita biasa-biasa aja, standar gitu ya, maksudnya tetap mematuhi etikanya. Kalau kita punya sama satu, orang akan hargai kita dan menghormati kita. Kita akan dipakai orang, dimanapun kita berada. Orang ya atau tim dosen biasanya ini juga bisa bagi ya. Saya di ruang laboratorium bersama dengan saudara, tapi saudara Ada inovator. Bu, kalau nggak jadi PNS bisa nggak orang PNS kerja? Bisa, nggak mesti harus. Kalau mungkin orientasinya orang ikuti course atau pelatihan di bidang kesehatan, menjadi analisis epidemiologi, ada pelatihannya. Sehingga nanti kalian bisa mengikuti, bisa menjadi apa? Yang ini ya, para peneliti apa sih namanya? KL di puskesmas, bisa bekerja di rumah sakit tadi, atau bisa menjadi dosen mengikuti jejak bapak ibunya. Ada yang mau? Ada. Tentunya ada. Yang di sebelah sini nggak ada yang mau? Ada. Jadi kalian harus punya mimpi. Tamat S1, jangan berhenti belajar. Kalian bisa lanjut loncat ke kuliah di universitas lainnya untuk mendapatkan gelar S2. Habis itu pulang bisa menjadi. Itu ada dibutuhkan SKM di sana. Jadi kalau bisa berbicara kayaknya peluang Kesmas gimana? Luas. Tenaga Kesmas itu bisa masuk di KKP-nya, karantinanya. Ada kantor karantina di bandara, itu bidang kesehatan. Itu bisa masuk, ada juga SKM di sana. Ayo, Cintaku akan bisa
ini Sazar Radio, tapi biasanya dipanggil Ibu Rafi saja. Ya. Saya adalah kepala dari UPT Laboratorium Terpadu. Ya, nanti mungkin kita akan banyak bertemu di laboratorium. Setiap mata kuliah yang ada praktikumnya, kalian akan datang ke laboratorium untuk melakukan praktik. Ya, di SMA mungkin kalian ada laboratorium juga, ada laboratorium biologi, laboratorium kimia, gitu ya. Apalagi? Oh ada, yang dari kesehatan. Ya, di sini nanti laboratorium kita juga akan digunakan nih. Kalau yang keperawatan nanti akan menggunakan lab keperawatan, di kebidanan nanti akan menggunakan lab kebidanan, dan Kesmas juga seperti itu. Kalian bisa menghubungi stafnya, ya. Untuk laboratorium sudah tahu lokasinya? Belum. Oke. Kita untuk laboratorium ada di lantai 3 dan 4 gedung ini, ya. Nanti kalian lihat apa lagi? Lantai ketiga, lantai keempat, ya. Ada 2 laboratorium, 2 lantai di situ, ya. Biasanya kalau sebelum peminjaman buat kartu keanggotaan, diantaranya itu mengisi link dari perusahaan, terus juga akan melengkapi data diri dan bayar uang administrasi gitu. Nanti boleh langsung tanya ke Kak Siska ya, pustakawan kita. Ya, tadi yel-yel apa ya? Yel-yelnya. Oh gitu ya, coba saya ulangi ya. Semuanya, stiker CMS? Yes. Baik, terima kasih. Kayaknya saya harus ke sana. Ya, seperti yang kalian ketahui kemarin dan hari ini bahwa pematerinya sangat luar biasa menurut saya. Di sini saya sebagai Direktur LPK LKP Manado Center dan juga sebagai Direktur LPK Utama ingin menginformasikan selesai dari kampus ya. Banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang sudah menanti kalian. Jadi tidak perlu takut lagi kayak kami zaman dulu bahwa setelah S1 dan nurse ataupun D3 itu kebingungan. Setelah kuliah mau apa lagi nih, gitu ya. Di Stiker Mandiri kita sudah didukung oleh sebuah lembaga yang namanya Mandiri Center untuk mensupport adik-adik sekalian setelah tamat nanti, atau untuk mensupport kalian pada waktu perkuliahan yang mana lansia. Jadi walaupun kalian Kesmas nanti mau masuk kayak dari Jepang lewat program pemerintah, maka wajib mengambil yang namanya pelatihan caregiver selama. Nah, saya ini sekarang sebagai program direkturnya Radio Sehati FM. Dulu sempat juga kerja mengabdi di Radio Jazirah UMB ya. Sekarang di sini. Nah, itu alhamdulillah prestasinya kalau untuk dunia penyiaran itu sudah pernah mendapatkan penghargaan dari kantor bahasa. Itu menjadi pembuat dan pembaca berita terbaik. Terus oh iya, makasih. Terus juga mendapatkan penghargaan pembawa berita terbaik dari KPID Award 2021. Tepuk tangan. Makasih ya. Trisakti Bengkulu sebagai perguruan tinggi kesehatan pertama di Provinsi Bengkulu. Nah, ini juga ingin mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang kesehatan. Itu tidak hanya pengetahuan di bidang kesehatannya cuma sebatas lingkup di kampus atau sivitas akademika saja, tapi juga ke masyarakat luas gitu ya. Dan dari pemanfaatan teknologi ini didirikannya Radio Sehati FM. Sehati itu diambil dari singkatan Sehat Indonesia, karena memang itu merupakan tujuan Radio Sehati FM memberikan informasi kesehatan untuk masyarakat Bengkulu. Next. Untuk visi dan misi Radio Sehati FM itu menjadikan Radio Sehati FM sebagai media pendidikan, komunikasi, serta kampanye kesehatan
untuk masyarakat Bengkulu dan juga menyediakan beragam informasi ya bukan hanya kesehatan saja tapi juga aktual, mendidik ya, terus juga berbagai program yang mencakup agama, kesehatan, edukasi, politik, budaya gitu. Dan untuk Radio Satu FM ini menyediakan beragam hiburan, tapi juga atas dasar-dasar edukatif yang mendidik gitu. Next. Nah ini untuk manajemennya, Radio Satu FM ini komisarisnya itu Ketua Stikes Terima Diri Sakti Bengkulu, Bapak Dr. Andes Haji SPDMS, dan direktur utamanya ada Bapak Nuzuluddin SE, program direkturnya saya sendiri, Desi Trimaya. Terus juga ada teknisinya Mas Albert dan penyanyi itu ada Abi, terus juga ada Nadia, dan nah, apa kabar? Jadi jangan sekarang ya.